at which he won 14 gold medals. Halo semua, selamat datang di channel Cinema Nation. Pada video kali ini kita akan membahas film bergenre komedi, yaitu film berjudul The Dictator. Film ini bercerita tentang seorang presiden bernama Aladdin, yang memimpin bangsa fiksi yang bernama Negara Wadia. Karakternya tersebut terinspirasi langsung dari para diktator di dunia nyata, salah satunya Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Aladdin dikenal sebagai pemimpin diktator yang kekanak-kanakan, tiran, seksis, dan anti-barat, dan dirinya dikelilingi dengan pengawal wanita. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah negara fiksi bernama Wadia, sebuah negara kecil yang berada di Afrika Utara. Negara ini dipimpin oleh diktator bernama Jenderal Aladdin. Aladdin dalam kepemimpinannya dilindungi oleh 30 penjaga wanita, dan diharuskan wanita itu masih perawan. Aladdin mulai berkuasa di usia 7 tahun, dan membuatnya menjadi orang yang paling berbahaya. Dengan kekuasaannya, ia bisa berbuat apa saja. Salah satu contohnya ketika negaranya menyelenggarakan Olimpiade, ia ikut serta dalam perlombaan lari. Ia secara sengaja menembaki peserta lain sehingga dirinya menjadi juara. Bahkan ia mengubah kata dalam kamus besar Wadia termasuk kata positif dan negatif menjadi Aladdin, sehingga perubahan itu membuat orang-orang bingung. Ketika Aladdin berpidato bahwa ia mempunyai uranium dan akan dibuat senjata untuk keperluan medis, hal itu membuat pertanyaan dunia tentang senjata nuklir yang ada di Wadia. Pada suatu kesempatan, Aladdin mengunjungi tempat pembuatan senjata nuklir miliknya. Ketika Aladdin melihat senjata itu, ia hanya melihat roket yang berukuran kecil. Karena ia kesal, ia mencari kepala risetnya yang bernama Nadal. Staf karyawan itu bilang bahwa Nadal sudah dieksekusi 2 tahun lalu oleh dirinya. Lalu kita pun diperlihatkan flashback 2 tahun lalu. Ketika Aladdin menemui Nadal, di sana Aladdin melihat roket yang besar dan ujungnya berbentuk bulat. Aladdin mengatakan bahwa roket tersebut terlihat seperti dildo, dan dunia akan menertawakannya. Ia berdebat dengan Nadal, ia ingin roketnya berbentuk runcing, sedangkan Nadal tidak sependapat dengan itu. Lalu Aladdin pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nadal. Singkat cerita, ia pulang ke istana bersama rombongannya. Ketika ia keluar dari mobil, seseorang menembaknya. Ternyata, itu adalah orang yang menirukan dirinya yang dijadikan tameng oleh Aladdin. Lalu pamannya Tamir menelpon seseorang, dan dalam percakapannya, bahwa ia menembak orang yang salah. Ternyata itu semua adalah rencana pamannya yang ingin Aladdin mati, agar Wadia dapat dikuasainya. Dan Tamir memerintahkan seseorang untuk mencari orang yang mirip Aladdin lagi. Dan Tamir pun menemukan orang yang mirip dengan Aladdin. Dan orang itu adalah seorang pengembala kambing. Pada suatu malam, Aladdin sedang mantap-mantap dengan artis seksi asal Hollywood yaitu Megan Fox. Sebagai bayarannya itu Aladdin memberikan jam Rolex kepada Megan Fox. Aladdin selalu meminta foto dengan artis-artis yang sudah ia cicipi, dan menempel fotonya tersebut di dinding kamarnya. Pada keesokan harinya ada sebuah berita tentang kemanan Dewan PBB, yang memerintahkan NATO untuk menyerang Wadia. Hal itu dapat dicegah apabila Aladdin mau berbicara langsung dengan PBB. Lalu Tamir pun mendatangi Aladdin yang sedang asik bermain game, dan ia harus menjelaskan program nuklir kepada PBB, dan karena itu pertemuan para jenderal pun dilakukan. Dan Aladdin pun pergi ke Amerika untuk menghadiri undangan tersebut. Ketika Aladdin tiba di Amerika, ia datang dengan persiapan yang begitu mewah. Ketika tiba di sebuah hotel, Tamir memperkenalkan Clayton sebagai pengawal Aladdin. Ketika malam harinya saat Aladdin sedang tidur, seseorang menculik Aladdin. Rupanya, orang itu adalah Clayton, yang tak lain orang suruhan Tamir. Sebelum Clayton membunuh Aladdin, ia ingin menyiksa Aladdin terlebih dahulu. Lalu Clayton membuka alat untuk menyiksa Aladdin.
Namun Aladin tidak merasa takut dan meledek alat-alatnya itu. Karena alatnya itu tidak membuat Aladin takut, Clayton memotong jenggot kesayangan Aladin. Ketika Clayton akan membakar jenggot Aladin, hal itu malah membakar dirinya sendiri, dan Aladin berhasil kabur. Pada scene selanjutnya kita diperlihatkan sedang ada demo penolakan Aladin. Aladin yang sudah kehilangan jenggotnya dan berpenampilan seperti gembel, ia mengatakan kepada polisi bahwa ia adalah Jenderal Aladin. Namun dengan penampilan Aladin yang seperti itu polisi tidak mengenalinya. Ketika rombongan Wadia lewat, di dalam mobil itu terlihat Aladin palsu dan Tamir. Ketika Aladin palsu sedang berpidato, yang mana pidato tersebut sudah dirancang oleh Tamir, saat berpidato ia bertingkah lucu dengan meminum air kencingnya sendiri dan menuangkannya kepada delegasi Israel. Aladin yang melihat itu mencoba menerobos masuk dan terjadilah keributan. Lalu Aladin bertemu wanita bernama Zoe dan mengajaknya pergi. Saat berada di toko Zoe, Aladin dengan tingkah konyolnya melakukan hal yang rasis kepada karyawan di toko itu. Pada malam harinya Aladin tidak sengaja melihat Nadal, yang bekerja di toko elektronik, ketika toko itu sudah tutup. Aladin mencoba mengikuti Nadal, sampai akhirnya Nadal masuk ke sebuah kafe. Ternyata kafe itu adalah kafe khusus orang-orang yang tidak menyukai Aladin. Aladin pun merasa heran karena semua orang yang pernah ia eksekusi berada di sana. Ketika seseorang di dalam kafe itu melihat Aladin yang tidak asing, pria itu menanyakan nama Aladin. Ketika identitasnya hampir terungkap, semua orang di sana mau menghajar Aladin. Untungnya Nadal menyelamatkannya. Aladin menanyakan kepada Nadal, kenapa ia bisa berada di sana. Nadal menceritakan bahwa orang-orang yang pernah dieksekusi oleh Aladin sebenarnya tidak benar-benar dieksekusi. Justru mereka mengumpulkan orang-orang Wadia di New York. Kemudian Aladin meminta kepada Nadal untuk merebut kekuasaannya kembali. Lalu mereka pun membuat kesepakatan. Nadal mau membantu Aladin apabila ia dikembalikan menjadi kepala riset di Wadia. Dan Aladin menyetujui hal tersebut. Pada keesokan harinya, Tamir menghadiri sesi wawancara di mana Tamir menyiapkan konstitusi yang baru untuk Wadia. Sedangkan Aladin yang berada di luar hotel mencoba mencari celah untuk masuk ke sana. Di sana ia melihat Zoe yang masuk dan keluar begitu mudah, karena ia menjadi supplier buah-buahan untuk hotel tersebut. Nadal pun mempunyai rencana bahwa Aladin akan bekerja untuk Zoe. Ketika dia bisa masuk ke dalam hotel, mereka bisa menemukan Aladin palsu dan menggagalkan rencana Tamir untuk merebut Wadia. Kemudian Aladin pun kembali ke toko Zoe. Ia meminta maaf dan siap bekerja di tokonya. Aladin pun mulai bekerja sebagai kasir toko hingga membersihkan toko. Tak lama ia pun mendapatkan pesan dari Nadal dan menemukan jalan untuk masuk ke dalam gedung. Mereka mencoba mencari titik lemah gedung tersebut. Aladin dan Nadal pun berpura-pura menjadi wisatawan yang akan menjalani tur dengan helikopter, sehingga mereka bisa melihat keadaan gedung dari atas. Ketika di dalam helikopter, di sana juga ada dua wisatawan lainnya. Nadal dan Aladin berbicara menggunakan bahasa Wadia. Mereka membahas tentang mobil Porsche 911 dan ingin membelinya. Nadal mengatakan bahwa di Amerika harus mengunjungi tempat wisata seperti Empire State Building. Kedua wisatawan yang ada di helikopter tersebut sepertinya salah paham dengan apa yang dibicarakan oleh Nadal dan Aladin. Lalu Aladin membuka jaket miliknya dan menunjukkannya kepada Nadal. Lalu tiba-tiba saja wisatawan wanita berteriak. Wisatawan itu mengira bahwa Aladin akan meledakkan dirinya. Karena hal itu Aladin dan Nadal pun ditangkap. Lalu Zoe mencoba menolong Aladin dengan memberikan jaminan kepada polisi. Dan ia pun bisa bebas. Setelah kejadian itu Aladin mulai tertarik dengan Zoe.
Sementara itu Tamir melihat berita bahwa Aladin yang asli masih hidup. Untuk membereskan itu Tamir mengirim Etra untuk membunuh Aladin. Singkat cerita, Aladin yang sedang berada di toko bersama Zoe. Aladin mengajak mantap-mantap dengan Zoe. Namun sayangnya Zoe menolak ajakan Aladin, sehingga Zoe menyuruh Aladin melakukannya sendiri. Karena Aladin tidak tahu cara mantap-mantap dengan dirinya sendiri. Lalu Zoe mengajarinya. Lalu Aladin yang baru pertama kali melakukan masturbasi, merasakan sensasi yang luar biasa. Setelah itu tepat di malam harinya, Nadal menelpon Aladin. Aladin menceritakan pengalaman pertama masturbasinya kepada Nadal. Namun tidak lama ia mendengar suara di dalam toko. Ternyata itu adalah suara Etra, wanita yang disuruh Tamir untuk membunuh Aladin. Dengan nenen super besarnya, ia menyerang Aladin secara membabi buta. Namun Aladin berhasil melumpuhkan Etra dengan menenggelamkannya. Pada pagi harinya, Zoe yang datang ke toko. Ia melihat toko yang sudah hancur berantakan, dan Aladin sedang membersihkannya. Zoe menanyakan apa yang terjadi, dan Aladin menjawab bahwa ia masturbasi semalaman. Karena pihak pemeriksa juga tepat di sana, kontrak dengan hotel pun dibatalkan. Karena itu Zoe tidak bisa mengirim buah ke hotel tersebut. Karena Aladin yang merasa bersalah, dia melakukan perubahan besar pada toko Zoe. Lalu Nadal pun menelpon Aladin, dan ia mengatakan bahwa ia akan membeli jenggot palsu untuk Aladin. Tapi Aladin menginginkan jenggot yang asli. Oleh karena itu ia akan mencuri jenggot yang asli dari orang yang sudah meninggal. Ketika mereka tiba di rumah duka, mereka pun masuk sebagai orang yang melayat, karena mereka ketahuan oleh penjaga itu. Nadal pun memenggal kepala mayat tersebut. Pada keesokan harinya, Zoe mendapatkan kontraknya kembali untuk menyuplai buah-buahan ke dalam hotel. Pada malam harinya Aladin dan Zoe bermesraan di atas rooftop. Di sini Aladin memberitahu identitas aslinya kepada Zoe, bahwa dia adalah Jenderal Aladin dari Wadia. Zoe yang mengetahui itu merasa kecewa, karena dia hanya memanfaatkan dirinya untuk masuk ke dalam hotel. Pada pagi harinya, di dalam ruang pertemuan, semua tengah bersiap untuk penandatanganan konstitusi Wadia yang berubah menjadi demokrasi. Dan di atas atap Aladin dan Nadal tengah mempersiapkan rencana mereka. Dengan usaha yang cukup sulit Aladin berhasil menyeberang ke gedung hotel itu. Ketika di dalam kamar hotel, ia bertemu dengan Aladin palsu. Ketika ia akan membunuhnya, Aladin tidak tega untuk membunuh kembarannya tersebut, dan menyuruhnya pergi sebelum Tamir membunuhnya. Tak lama Tamir pun datang, dan ia belum menyadari bahwa ia adalah Aladin yang asli. Pada acara penandatanganan konstitusi itu, Aladin mencoba untuk merobeknya. Tapi Tamir menahannya, dan Aladin memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Tamir. Dan ia pun merobek kertas dan membatalkan konstitusinya. Ketika Tamir akan menembak Aladin, tiba-tiba saja Aladin palsu melindunginya. 1 tahun setelah itu, pemilihan presiden di Wadia diadakan, dan Aladin memenangkan pemilu dengan caranya sendiri. Kemudian ia pun menikahi Zoe, dan film pun selesai. Nah, itu tadi adalah alur cerita The Dictator. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.